وعلى آل سيدنا محمد الفاتحة بنية القبول وتمام كل سول ومأمول إلى حضرة النبي الرسول سيدنا محمد صلى الله على آله وسلم أبي البتول وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين وتابعين إلى يوم الدين خصوصا إلى حضرة سيدي الشيخ حسن البصري وسيدي الشيخ جنيد البغدادي وسيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدي الشيخ إبراهيم الخلوتي وسيدي الشيخ محمد بهاء الدين النقشبندي وسيدي الشيخ علي أبي حسن الشاذلي وسيدي الشيخ محمد بن عبد الكريم مسمن المدني وسيدي الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري وسيدي الشيخ شهاب الدين بن محمد أرشد البنجري وسيدي الشيخ النواوي بن عمر البنتني وسيدي الشيخ زين الدين السنباوي وسيدي الشيخ علي بن عبد الله البنجري المكي وسيدي الشيخ محمد شرواني عبدا وسيدي الشيخ الإمام مربي أرواحنا وجسادنا العالم العلامة العارف بالله الشيخ محمد سيني بن عبد الغني وسيدي الشيخ محمد نجيب بن عبد القادر وسيدي الشيخ محمد النواوي بن عبد العزيز وجميع مشايخنا ومعلمينا غفر الله لنا ولهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa imamina wa qudwatina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu ala alihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين قال رضي الله عنه. Tipu daya syaitan dalam perbuatan taat. Jadi cara syaitan mengganggu anak keturunan Nabi Adam. Pertama, syaitan mencegah anak keturunan Nabi Adam dari berbuat taat. Yang kedua, syaitan menyuruh agar menunda-nunda. Yang ketiga, syaitan menyuruhnya untuk segera beramal, bercepat-cepat dalam beramal. Yang berikutnya, syaitan menyuruhnya supaya menyempurnakan amal dengan menampakkan kebaikan-kebaikan di tengah masyarakat atau orang banyak. Lalu juga syaitan ingin menjerumuskan orang itu ke dalam ujub, membanggakan amalnya. Lalu juga syaitan datang lagi dengan cara yang keenam, yaitu merupakan tipu daya yang paling besar dan hanya bisa diketahui bagi orang-orang yang benar-benar waspada atau orang yang berilmu. Yaitu bisikan syaitan, apa jisidin? Engkau beribadah di saat tidak diketahui orang, maka Allah Ta'ala bakal menampakkan diri engkau di lain waktu. Ya, dibisik-bisikkan. Nah, sekarang yang ke-7, yang terakhir. Kemudian syaitan kembali datang kepada orang itu dengan cara yang ke-7. Apa yang ke-7? Syaitan mengganggu, merayu daripada umat Nabi Muhammad SAW. Ia berbisik, ujar syaitan, sesungguhnya engkau tidak perlu melakukan amal semacam ini. Nah, jadi ini hati-hati, banyak orang yang terkena, orang yang hakikat-hakikat. Orang yang merasa belajar ilmunya sampai, tidak tahu sampai kemana dia. Yang merasa sudah hakikatnya tinggi, kada perlu lagi beramal,
Apanya nang diamali amun nang seorang sudah kenal lawan orangnya. Wah, ini harat nek. Ya. Kenapa bila kamu kenal kepada yang menyembah dan disembah, lah ngapain siapa yang disembah lagi sudah kenal kok. Nah, hakikat kisahnya ujung-ujungnya parai. Tahu parai, Pak? Nggak ngerjakan. Kalau kamu sudah kenal kepada seseorang, lah ngapain kamu menyebut nama orang itu? Kamu sudah kenal kok. Kalau kamu sudah kenal kepada Allah, ngapain nyebut Allah? Kalau kamu sudah kenal kepada Allah, ngapain kamu menyembah Allah? Ujar setan membisikkan di dalam hati seseorang. Apalagi kamu sudah belajar ilmu hakikat macam-macam. Wah, ya sudah kena nenek. Ujung-ujungnya kada sing sembahyangan, kada puasa. Nah, ini na'udzubillah. Jadi dengan berbagai macam cara, nang terakhir ini banyak nang terkena, terutama orang nang ahli hakikat nang tanpa dasar, tanpa ilmu syariat. Nah, makanya nang abah guru menasihati kita lewat tulisan-tulisan murid-murid sidin. Apa jawabah guru saya kumpul? Al-ibadatu tariqatul ma'rifah. Nah, ini rancang ulun ulang-ulang nih. La tasihul ma'rifatu bidunil ibadah. Ini kita pegang nasihat guru saya kumpul. Al-ibadatu, ibadah itu tariqatul ma'rifah, jalan menuju ma'rifat kepada Allah. Jadi amun hendak menuju ma'rifat kepada Allah, rajini beribadah. Supaya ibadahnya bagus, rajini menuntut ilmunya. La tasihul ma'rifah, kada sah, kada abdal, tidak diterima ma'rifat seseorang bidunil ibadah, tanpa ibadah. Hadis ka guru lain, ini perkataan abah guru sekumpul menasihati kita supaya kita jangan terpengaruh awan ilmu macam-macam, hakikat ujung-ujungnya sembahyang kada apa kada, tapi makan bertambah hasilnya. Caranya makan kada juga. Nah, coba, karena kalau memang engkau ditakdirkan menjadi orang yang celaka, maka amal engkau tidak akan ada gunanya. Ujar setan, pian mangalihi bener sembahyang. Namun dasar Allah takdirkan pian tu neraka, tapi biar pian kada sembahyang, biar pian kada beramal, kalau Allah takdirkan pian surga, gampang. Nah, ini akhirnya dia terpengaruh, tambah lagi dengan ilmu nang macam-macam, sudah. Jadi hati-hati, setan dengan cara berbagai macam menggoda kita semua. Tapi orang-orang yang berilmu, orang-orang yang selalu dibimbing, tak bakal tergoda. Asal mau dibimbing. Siapa yang membimbing? Ya guru-guru. Bebihan muntung guru madahi. Ada nang sore, maghrib, isya. Ada nang imba isya. Ada nang subuh. Ada nang johor. Ceramah, dengarkan, nasihat. Terus dibimbing. Pak Asian ninya. Toh Pak Asian. Manut dia, selamat. Arti manut itu melaksanakan daripada nasihat-nasihat guru-guru tadi, ulama-ulama tadi, yang tidak ada lain juga nasihat orang atau kitab nang dibaca nang kayak ini. Siapa nasihat? Imam Ghazali, bukan nasihat Guru Mansur. Umpati gawian sidin, amalakan apa nasihat sidin, selamat kita. Jadi jangan sampai terpengaruh, ya. Apabila orang itu dijaga oleh Allah, ia akan menolak dengan mengatakan, nah, siapa nang dijaga Allah? Orang nang berilmu. Makanya jangan bosan, jangan muyak belajar terus. Biar diulang-ulang ilmu tadi. Umpama maghrib, isya, syukur nang dibahas. Tulak pulang ke masjid Pemprov, hendak sembahyang johor, di sana kan ada ceramah johor. Syukur pulang nang dibahas. Subuhnya pulang, syukur pulang nang dibahas. Tidak apa-apa. Ilmu itu sering diulang. Apa bahasa? Bejekat, Pak. Tahu kula bejekat. Berikit
lengket. Itu ilmu. Kalau makanan namun talau rancak muyak. Iyalah. Besok kan pecel, tengah hari pecel, malam pecel. Ya apa deh? Bosen. Tapi kalau ilmu ndak, semakin diulang, semakin diulang, semakin diulang, semakin ingat, semakin ingat, semakin ingat. Tapi ada juga guru ibunya muyak. Itu kan ada hidayahnya. Pian mulai lagi halus sampai wah ini berzikir apa? La ilaha illallah. La diulang-ulang, diulang-ulang, diulang-ulang sampai mati itu aja diulang-ulang. Ndak bosan kita. Amun sampai bosan kita dengan ilmu, sama bosan kepada yang memiliki ilmu yaitu Allah. Amun kita bosan dengan ilmu, sama kita bosan dengan orang yang membawa ilmu. Siapa? Rasulullah. Lain bosan awan gurunya, Bang. Makanya hati-hati. Muyak aku nang itu terus diceramahkan. Hati-hati kita. Nang diceramahkan sini nampak hadis. Wah, sama kita muyak dengan hadisnya. Hadis nampun hadis siapa? Guru kah lain? Siapa nampun hadis? Rasulullah. Berarti muyaklah kita awan Rasulullah. Bosanlah kita kepada Rasulullah. Na'udzubillah. Hati-hati lah. Sedikit hak kita hendak katulahan biar na'udzubillah. Ya, sedikit aja. Ini pulang disampaikan ini muyaknya. Ini pulang disampaikan muyaknya. Hati-hati. No comment. Hendak dengarkan, hendak kada-kada. Yang penting no comment, gak usah komentar. Ini Rasulullah urusannya lain nang ustad, Pang. Nah, jadi ada hamba-hamba Allah yang dijaga oleh Allah. Dan Sidin menolak dengan mengatakan, aku hanyalah hamba. Hamba wajib melaksanakan perintah. Lah saya ini cuman abdi kok. Abdi dalem. Ini orang Jawa abdi dalem. Karena saya manut sama majikan saya. Saya manut sama bos saya. Kiasannya kita manut ikut sami'na wa ata'na. Siapa yang menyuruh? Allah. Allah menyuruh, kalau sembarangan menyuruh Sidin. Sidin menyuruh sembahyang, aqimul shalah. Bukan hanya sekedar menyuruh sembahyang. Sidin bari pulang ilmunya sembahyang. Allah langsungkah memberi? Kada, lewat Rasulullah. Rasulullah mengajari sahabat, sahabat mengajari tabi'in, sampai ke guru-guru kita. Guru-guru kita melajari kita. Coba. Apa sampai di situ? Allah pulang menyiapkan pahalanya. Masya Allah. Nah, kayak apa lagi sudah? Sidin menyuruh sembahyang, Sidin memberi ilmu sembahyang, Sidin pulang menyiapkan pahala sembahyang. Apa sampai di situ? Enggak, Sidin pulang. Sidin maksudnya Allah lagi yang menyiapkan sorga bagi orang yang sembahyang. Apa sampai di situ? Enggak, masih Allah siapkan lagi kekuatan. Namanya kudrat dan iradat. Coba Allah pulang nang memberi itu. Kurang apa lagi sudah? Asal kita memahami aja betapa nikmatnya ibadah. Makanya jabah guru sekumpul, syarat ibadah itu diterima atau ditolak ada 3 syaratnya. 1, bila hendak mengerjakan ibadah hati gembira, senang. Alhamdulillah parak azan subuh, senang. Alhamdulillah parak johor, senang. Kedua, ketika mengerjakan gembira juga. Waktu sembahyang tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apanya hati tidak gembira kita bisa menyebut kalimat Allahu Akbar? Gembira waktu mengerjakannya. Itu tanda ibadah diterima tak? Apalagi yang ketiga, setelah mengerjakan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Alhamdulillah Rabbil, senang bergembira habis tuntung menggawi. Itu tanda ibadah seseorang diterima. Cakap puasa nih, Alhamdulillah hari Kamis, puasa, senang benar. Dalam perjalanan puasa mulai pagi terus panas macam-macamnya, berubah-ubah suhu badan. Sabar Sidin. Tetap gembira. Tetap gembira Pak.
Senang bujur, alhamdulillah ini bulan Rajab pulang, mana hari Kamis pulang. Pokoknya ya Allah beri ulun kekuatan, kesehatan, ulun mudahan kawa menggawi sampai tuntung sampai sore. Begitu sudah sore gembiranya bukan main. Jam 5 gembira betul. Selesai berbuka alhamdulillah gembira, tanda ibadah diterima. Adakah orang nang kada gembira? Banyak. Sembahyang lagi. Jadi kalau sudah mendengar azan tuh senang apakah perasaannya? Pengajian lagi capek. Nah itu namanya tanda ibadah nggak diterima. Sebelum mengerjakan aja ndak gembira. Padahal mau diberi pahala. Waktu mengerjakan aja ndak gembira. Padahal ya Allah aku yang memberi kekuatan ninya bisa menggawi. Sembahyang ke bajikir, ke mengaji, ke apakah? Kok bisanya ndak gembira dia? Selesai mengerjakan masih sedih juga, apa macam lah, capek juga lah. Padahal aku kok yang menyempurnakan ibadahnya. Seakan-akan demikian. Apa aja kita senang, alhamdulillah ya. Nah, aku nih hamba wajib melaksanakan perintah. Karena sifat perhambaannya Tuhan lebih mengetahui dengan sifat ketuhanannya. Aku nih hamba, paham. Hamba abduhu wa rasuluhu. Saya cuma seorang hamba, nggak bisa apa-apa. Karena saya hamba, maka dari itu saya sami'na wa ata'na, mendengarkan, mengikuti, melaksanakan apa yang disuruh oleh majikan. Siapa majikan? Makna di sini Allah. Jadi adapun bisikan-bisikan enggak. Tetap saya sebagai hamba berusaha terus. Urusan sorga, neraka Allah yang menentukan. Yang penting tugasku sebagai hamba tetap beribadah. Nah itu namanya orang yang dijaga Allah. Tapi kalau orang nang kada dijaga, mengalih aja kan sembahyang, amun dasar neraka juga. Ya kah jasidin dalam hati berbisik, iya ya sudah, kada sembahyang, tambah pulang belajar hakikat. Nah ya kalau di setan pas kalau nang ku sampai nang ku bisikakan samalam di hati ikam tuh pas tuh gurikam belajar itu. Apa aja sih din, Bang Alihi aja menyambat orang sudah kenal kok. Bujur jualah, mantap akhirnya parai berataan. Tahu parai? Ndak sholat, ndak zikir, pokoknya hidup hanya sekedar mengikuti hawa nafsunya. Nauzubillah. Ini banyak yang tertipu. Dan yang terakhir ini yang puncaknya, cara setan menipu anak keturunan Nabi Adam. Kita ini ngaranya anak keturunan Nabi Adam. Nah, dia berwenang mengenakan hukum apa yang dia kehendaki. Jadi kisahnya tadi kita kan pasrah. Aku nih hamba. Hamba itu wajib melaksanakan apa yang disuruh majikan. Dan majikan berhak untuk menghukum. Maksudnya aku jangan sampai dihukum, kan begitu. Kita ini sebagai hamba jangan sampai disiksa Allah. Bagaimana kita supaya enggak disiksa Allah? Ya kerjakan apa yang disuruh. Jangan mengikuti bisikan setan tadi. Apa contohnya? Nah, sudah nyata itu punya orang. Itu hak orang lain. Apa dia ngomong setan? Kada apa-apa. Yang penting kan asal orang ndak tahu. Gampang kok itu. Orang kamu kok yang punya kebijakan. Gampang. Kamu atur aja bagus-bagus. Dan bagaimana caranya? Oh setan bisiki terus sih, kamu hati-hati. Ini bapak-bapak pejabat dibisiki setan. Ndak apa-apa, gampang. Sekalinya kena baru tatangis. Nah itu na'udzubillah ya. Jadi kita sebagai hamba wajib taat kepada majikan kita. Artinya kita taat kepada Allah. Dan yang berhak berwenang menghukum ataupun apa sebagainya Allah.
dia bisa berbuat apa saja yang dia kehendaki. Di samping itu amal tetap bermanfaat bagiku bagaimanapun keadaanku, sebab kalau aku orang yang celaka, aku pun membutuhkan amal supaya aku tidak mencela diriku. Nah, di sini Sirin melawan seseorang tadi yang diberi Allah ilmu, karena diberi ilmu lalu diberi Allah keyakinan, dilawannya bisikan-bisikan Anda, aku bagaimanapun biar sakit sholat, aku bagaimanapun biar sakit tetap puasa selama masih bisa. Setan kan itu melemahkan terus bisikan-bisikan. Tapi ulun gurai kada soh bertemu setan, nanang bisikan di hati itu nah. Paham ya? Dikira Sirin setannya becungkong, apa becungkong bahasa Indonesia? Kalihatan? Enggak. Itu bisikan di hati kita tuh nah. Kada usah puasa gin pian julak, kalau pina garing, mana sudah tua, penyakit banyak, ada apa-apa, agama Islam itu mudah, ad-dinu yusrun, uja bisikan di hati. Kalau pina pian pingsan, pian pulang nanti, kawah aja cara nang lain. Wa in kana maridon, kalau pian garing, padahal garingnya apa ya? Karena rastung batis. Tahu rastung? Ini batis kukup, apa ngaranya? Hirang, sakit, nyut-nyut. Kenapa hubungannya dengan puasa? Ini umpama orang itu kalah dengan bujukan setan. Kada apa-apa, pian kada puasa, kada apa-apa. Allah itu Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kada apa-apa, kada apa-apa. Akhirnya si Sidin tadi, seseorang tadi karena ndak berilmu dan imannya lemah, lalu tek bujur jua aja Sidin ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Oh, berdalil juga Sidin. Allah tidak pernah memberatkan kecuali sesuai kemampuannya. Wah, ya. Akhirnya puasa kada. Aja orang pengen kenapa kada puasa? Aku batis sakit Sidin. Nah, apa hubungannya batis awan puasa? Itu ngarannya Sidin tertipu oleh bujukan setan. Kan sudah pernah ulun jelaskan, setan itu berupa bini bisa, berupa laki bisa, berupa anak bisa, berupa harta benda iya, berupa jabatan mungkin. Setan menyerupai macam-macam. Bila kita kalah, nah ya sudah. Jadi orang-orang bahari lah, kalau yang namanya beribadah itu dipaksa. Jangan dibiarkan bisikan-bisikan tadi. Menwah ini orang santai. Sedikit apa macam, pian kalau ke majelis, mana ari grimis, karena hujan, wah ini amun flu, hati-hati bisa covid. Nah, kada jadi tulak ke majelis Sidin. Begitu kada jadi uji setan asik hore. Menang setan. Ya, bisikannya di hati. Lain setan nang berupa benda. Amun nang di TV nang setan nang betandok, ada juga itu lain, itu kiasannya aja. Setan nang yang bisikan-bisikan di hati itu nah. Yang seorang hendak berbuat kebaikan, dihalang-halangi, kada jadi. Nah, kalah seorang, kita kalah. Tapi kalau kita lawan, ya, kita lawan apa macam? Biar gerimis apa macam, kalau memang sakit ya Allah menentukan, yang penting aku vitamin apa macam sudah aku minum, bismillah berangkat. Sampai di majelis dapat ilmu, pulang aman alhamdulillah. Nah, gitu. Jadi menang dia daripada bisikan setan. Oh ya, ulun ini dapat titipan dari pondok pesantren Darul Ulum Dakwah. Tolong Pak sambil ceramahan. Alhamdulillah sumbangan-sumbangan pian yang dulu-dulu itu sudah terbukti dan sudah ada pembangunan. Kami membangun kalau enggak khilaf 4 lokal bagi aja semua. 4 lokal ya, pesantren Darul Ulum Dakwah yang beralamat di Sambutan Pak, dekat Pelita 7.
Ini sudah mulai apa namanya, kalau kemarin kan yang Rancak Ulun bagikan proposal untuk uruk macam-macam, sudah alhamdulillah ini sudah mulai pembangunan ya. Dan santrinya alhamdulillah bertambah, bahkan ini ada beberapa santri yang rencana mau dikirim ke Ahgab oleh Habib Taufik Ba'bud ya, yang memiliki alhamdulillah ada, bahkan ada kalau nggak salah orang sini daerah-daerah Sungai Kledang tuh anak siapa saya nggak tahu, ada 3 yang rencana mau dikirim ke Ahgab. Kalau nggak khilaf Bangalon 1, kalau nggak salah Sungai Kledang, kalau nggak salah ya, anak siapa saya nggak tahu. Karena santrinya banyak dari mana-mana, Wahau, Bangalon, dari Melak, bahkan ada dari Banjar ya, putra-putri itu. Jadi Masya Allah ini Pondok Darul Ulum ini belum punya pondok tapi santrinya banyak sudah. Belum punya pondok, ini kan kami masih bangun ini. Ya, untuk sementara santri putra di mana? Di dekat Pelita 7 yang arah ke Sungai Maryam itu. Untuk santri putri di M Yamin pinjam gedung Azhar Sipa Budi ya, yayasan itu punya Pak almarhum Pak Bambang, yang alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya. Jadi kalau seandainya nanti gedung ini rampung ya mungkin santri putra nanti pindah ke situ. Jadi apapun bantuan Bapak Ibu mau langsung ada situ rekeningnya, mau nanti dimasukkan situ ditaruh dengan panitia saya minta tolong pengurus masjid, monggo. Mau bahan silahkan, atau mau ngecek ke lapangan insya Allah silahkan ya. Itu aja nanti yang bisa membantu kita di alam barzah. Apalagi itu untuk santri, Masya Allah. Ya. Itu memang nggak banyak kita mencetak karena juga kami maklum musim pandemi begini ya, kita maklum, semua maklum. Tapi ya paling tidak mudah-mudahan kalau umpama nang belum dapat proposal hendak langsung takuni adakah nomor rekeningnya, walau 50.000 Pak, enggak apa-apa. Ya. Takutnya pas tidak dapat proposal, karena memang ulun menyarankan juga dengan Habib Taufik kalau sebanyak-banyak Bib kita musim kayak ini paham-paham aja ya, paham-paham aja. Tapi alhamdulillah ada nang 1 sak semen, ada nang sekian-sekian, kita terima terus ya. Ini sudah bagus. Ada foto-fotonya di dalam itu Pak. Jadi ini pondok betul-betul dari nol, bukan nol lagi kalau bahasa saya minus. Makanya Kemenak Pak Masdar, saya kagum sama Habib Taufik dan kawan-kawan. Kenapa Pak Kemenak? Nggak punya modal, berani bikin pondok. Kalau ada bisi modal, rumah mah injam, nang santri putra tuh dijami Haji Badri, nang santri putri diinjami Pak Bambang. Luar biasa. Jadi kalau seandainya berhasil itu nanti, dan saya yakin Masya Allah lahan 2 hektar lebih itu sudah diuruk rata sudah dan sudah padat, ini sudah kita bangun. Luar biasa Pak, dari nol, bukan nol, min. Luar biasa. Ini berkat doa-doa guru-guru beliau, Habib Hasan Baharun ya, Habib Segaf, Habib Zain, Habib Ali, Masya Allah, yang selalu membimbing para alumni-alumni, para ustadz-ustadz. Dan ustadznya banyak, itu ada dari Madinah, dari Hadramaut, dari Tarim, termasuk menantu kami dari Madinah ngajar juga di Pondok Daulah. Jadi singkatannya Daulah, Darul Ulum wad Dakwah. Saya ulangin, kalau seandainya di antara pian kok belum dapat proposal, kalau memang ada niat seberapapun, ada situ nomor rekeningnya atau kena unjuk ke sini, silahkan subuh minggu depan sama subuh Kamis ya. Niatakan agar siapakah abah kah mama kah dan sebagainya ya. Nah, kembali, jadi berbagai macam setan merayu umat manusia. Tapi sidin kuat, sidin tahan. Kenapa? Berilmu. Nah, karena ilmu itu yang selalu membimbing kita. Makanya al-ilmu tariqatul amal. Ilmu itu jalan untuk mudah kita beramal. Amun orang kada berilmu, gara-gara ditipu setan, terayu dia. Tapi kalau dia berilmu, bagaimanapun tidak berani setan.
Nah, sebab kalau aku orang yang celaka, aku pun membutuhkan amal supaya aku tidak mencela diriku. Selain itu Allah tidak bakal menyiksaku atas ketaatanku kepadanya. Nah, ini sidin di hati bepandir. Ibaratnya ada bisikan-bisikan tadi. Ada lintasan-lintasan. Kada usah gini kam, mau yuhi aja sembahyang, bikin capek aja puasa, belapar-lapar. Kalau memang takdirnya ikam masuk surga, surga. Kalau ndak. Itu bisikan setan, dilawannya. Ya. Nah, jadi kada mungkin Allah menyiksa atas ketaatanku, Jisidin, dalam keadaan bagaimanapun. Dan amal itu tidak akan merugikanku. Rugilah seorang bersedekah? Enggak. Rugi enggak kita berzikir? Enggak. Yakin setiap apa yang kita perbuat, kebaikan-kebaikan semuaan kembali kepada diri kita. Itu nang uja abah guru menasihati dalam beberapa nasihat-nasihat beliau. Salawat nang nyawa baca, amal nang nyawa tuh kamu, bahasa orang Banjar. Amal yang kamu kerjakan untuk dirimu sendiri. Biar kita laki bini, bukan untuk bini, bukan untuk anak, untuk dirimu sendiri. Kamu banyak baca salawat, ya kamu juga enaknya. Kamu banyak bersedekah, ya kamu juga nanti senangnya. Kapan senangnya? Pertama, inda sakaratil maut. Waktu kamu sudah hampir habis umurmu, sudah Allah beri. Nih, ya Allah, gawean nikam di dunia semalam, melihat. Itu nang banyak manusia tuh menyesal, kenapa aku dulu ndak begini, ndak begitu, ndak begini. Nyesal. Wes kasep. Sudah terlambat. Waktu di dunia sudah ulama-ulama memberikan ingatan ini itu. Tapi sidin dangar kanan keluar masih mending. Ini dangar kanan mantol. Tau mantol. Kembali Pak. Kembali. Ada gampangan. Habib Hadramaut datang. Nah, ada lagi sih majelis Rasulullah. Ya kalau Habib-habiban datang, ulama-ulamaan datang, jauh-jauh sidin. Hadramaut tuh kada babarakan nang kaya nang Habib Ahmad tuh. Dari Tarim, nah, ulun anukan perjalanan. Dari sini kita Jakarta, Dubai, Salalah. Itu seharian sudah lebih. Dari Salalah menuju Tarim itu sekitar 18 jam. Kada babarakan. Belum sampai Pak kepada Habib Ahmad nang tadi ceramah, namanya Habib Ahmad Aidit ya. Itu di Hami, dari Tarim 6 jam lagi ke Hami namanya. Pada babarakan. Amun kita datang ke sana tabarujul paparutan duitnya holo. Seorang kada datang ke sana, sidin nang datang ke sini. Ya Allah, amun sawat kada turun juga banget benar. Iyalah. Nah, bebayar kada apa kada, tinggal duduk, dapat ilmu, dapat barokah. Syukur-syukur kau bersalaman, kada apa-apa. Yang penting duduk di majelis sidin. Jadi berpikir kita otak nih nah. Iya. Sidin jauh-jauhnya datang mulai Hadramaut ke sini, nang di bari sidin ilmu barokah. Seorang nang dihiga hidung rumah kada tulak. Bah, guru ini menyinggung kami. Nah, kada menyinggung, orang mengatakan. Wah ini penyinggungan orang. Ya Allah, jadi rugi. Coba Habiban jauh-jauh datang sidin. Seorang ini kena ada Habib Abdullah Al-Muhdar, ini wali besar ini. Abah sidin wali itu. Nanti ada datang. Insya Allah Senin datang. Enggak tahu saya jadwalnya di mana-mana keliling, enggak tahu. Habib Abdullah kalau enggak salah bin Muhammad apa Al-Muhdar, bangsanya Al-Muhdar. Sini asli Hadramaut Pak. Kada bisa bahasa kita lagi. Cuma diam di Pasuruan, ngajar di Dalwa, ngajar di pondok anak saya. Di pondok Darul Lughah wa Dakwah. Ini insyaallah datang sekitar 10 harian saya keliling ke Sangatta, ke mana-mana kah. Umpama ada jadwal di sini, rugi kita kada mendatangi. Jauh-jauhnya sidin. Lainang datang, Bapak Ibu, kami datang dari Hadramaut menawarkan jamu kuat. Nah,
Amun nang itu berpikir aja pian kira-kira nang bebini seekong tambah lagi. Ini ini habiban guru-guruan kiai-kiai datang tuh nang dibari ilmu lain nang urusan bisnis, urusan kayak apa umat Nabi Muhammad ini selamat disiden itu aja. Seorang nang parak kada datang, oh my, kada tahu lagi sudah kok. Ya. Nah, jadi di mana aja pengajian umpati ikutin ndak rugi. Apa jadi jabah guru nang digawi nyawa tuh buliknya ke nyawa juga. Artinya nang kamu kerjakan itu kembalinya kepada diri kita juga bukan kepada orang. Nah, mudah-mudahan kita kau memakai nasihat sidin inilah ya, nasihat abah guru kawa kita memakai, artinya tambah semangat kita beribadah. Baca salawat semangat ya, beribadah semangat. Apa jual lagi kita? Apa sudah laskar tak berguna? Namun sudah laskar tak berguna apa lagi dah? Tinggal nunggu waktu aja lagi. Ya, nah, jadi kuat-kuat beribadah. Apalagi sekarang masya Allah majelis taklim luar biasa di mana-mana, siang, malam, pagi, sore. Makanya kemarin lun ceramah di Bayur, Pak. Jadi kita kai-kai bahari berkisah amun hendak mengaji Quran mulai Bayur itu beperahu ini nang kisah tahun 80-an beperahu jalanan belum ada kemana mengaji kawadah Tuan Guru Haji Abdul Rashid Bahari wayah ini masya Allah nyaman jalanan. Jadi maksudnya supaya kita semangat nutut ilmunya itu nah. Ulun senang kalau di mana-mana itu bertakwa nawanang tuha-tuha. Wah bahari ngari benar jai. Kami bila hendak sembahyang ke Masjid Raya itu jam 9:30 tulah kan dah berjalan betis tahun-tahun 79 80 itu tuh. Nang di daerah-daerah Sempaja ujung-ujung tuh nah. Oh nang tuha-tuha tuh berkisahan ya Allah. Wah ini nyaman sudah kita alhamdulillah. Ya. Kada kita lagi nang tulak jauh-jauh habib-habibnya datangan, guru-gurunya nang di mana-mana di Jawa apa macam datangan, nang di Baja Banjar datangan juga. Kita nang di Higa Hidung kada datang. Oh ma. Mudah-mudahan Allah bukakan hati kita ya supaya mau belajar, mau menuntut ilmu. Karena semua keberkahan hidup kita tergantung daripada ilmu yang kita miliki bermanfaat atau tidak bermanfaat. Mudah-mudahan kita beratan panjang umur, sehat badan, murah rezeki, anak cucu kita beriman, saleh, salehah. Mudah-mudahan kita sekeluargaan dipelihara akan Allah dari berbagai macam bala, bencana, wabah, penyakit, virus, corona dan lain sebagainya. Mungkin ada di antara jamaah keluarga atau jiran-jiran kita yang terpapar COVID-19 mudah-mudahan disembuhkan Allah syifaan ajilan kamilan la yughadiru saqama. Mudah-mudahan kita berataan selalu dalam penjagaan Allah, pemeliharaan Allah dan mudah-mudahan kita sabarataan kalau memang sudah waktunya husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Ulun ingatkan lagi kalau seandainya belum pian dapat proposal ya hendak memberi bulah langsung aja buat di amplop terserah niat pian atau di situ kawan-kawan tuh ada nomor rekeningnya. Nah kalau pang hendak aku kalau dapat proposal pang kuliah memberi, nah itu kada karena Allah bujur-bujur niat memberi bismillah. Hendak melihat lokasinya datang bujur kada nih masya Allah ya. Jadi supaya kita itu semangat dalam beribadah itu nah. Apa yang kita miliki enggak dibawa kemana-mana juga, ujung-ujungnya ditinggal juga. Wa ilaihi raji'un. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa qidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا رب بقنا في دين وعلمنا رشدا رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.